Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan belajar bersama-sama, yaitu mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu, dan kita masih dalam pembahasan bekal untuk memasuki pelajaran nahwu. Kita mengenal nama-nama isim, mengenal macam-macam isim, dan alhamdulillah kita pertemuan sebelumnya telah menyelesaikan isim ditinjau jumlahnya. Isim ditinjau jumlahnya kita selesaikan. Di sana ada isim mufrad, ada isim musanna, isim mufrad yang jumlahnya 1, isim musanna yang jumlahnya 2, dan isim musanna ini dibuat dari isim mufrad dengan menambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Kemudian yang ketiga jamak, yang yaitu isim yang jumlahnya lebih dari 2. Dan jamak ini ada 3 macam, ada 3 bentuk. Ada jamak mudzakkar, jamak yang menunjukkan laki-laki. Cara pembuatannya dengan menambahkan wawun nun atau ya nun di akhir isim mufrad, tapi harus terpenuhi kriterianya. Isim mufrad yang bisa dirubah, dibolehkan dijamakkan ke jamak mudzakkar harus terpenuhi kriterianya. Kriterianya adalah 1 dari 2 kriteria, ya. Bukan kok dua-duanya kriteria harus ada, tapi 1 dari 2 kriteria. 2 kriteria ini yaitu isim mufradnya nama laki-laki yang tidak diakhiri ta marbutah, seperti Muhammadun menjadi Muhammaduna atau Muhammadina. Salihun, ada orang namanya Saleh, ya. Kemudian ada orang, beberapa orang, 3 orang, 4 orang atau bisa lebih, namanya Saleh semua seumpama. Nah, itu bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar, salihun, salihuna. Kriteria yang pertama, nama laki-laki yang tidak diakhiri ta marbutah. Dan kriteria yang kedua untuk jamak mudzakkar ini, ya, yaitu sifat laki-laki yang berakal. Sifat laki-laki yang berakal. Nah, sifat untuk yang laki-laki. Berarti nanti kalau sifat perempuan nggak boleh. Seperti hamilun itu nggak boleh. Itu sifat tuh, hamilun yang hamil. Murdiun yang menyusui, ini sifat, dia nggak boleh dijamakkan ke jamak mudzakkar. Sifat laki-laki yang berakal, sifat laki-laki yang berakal. Kalau nggak berakal berarti juga tidak boleh dijamakkan ke jamak mudzakkar. Seperti mukminun yang beriman, ini boleh dijamakkan ke jamak mudzakkar menambahkan wawun nun atau ya nun di akhirnya. Mukminun menjadi mukminuna atau mukminina, muslimun, muslimuna, muslimina, atau yang saleh, yang saleh. Ini bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar. Sifat laki-laki yang berakal, salihun menjadi salihuna, salihina. Kemudian jamak muannas, yaitu jamak yang menunjukkan perempuan, menambahkan alif tun atau alif tin di akhir isim mufrad. Kriteria isim mufrad yang boleh dijamakkan ke jamak muannas, isim mufradnya harus muannas, harus muannas. Dan tambahan, kalau isim mufrad akhirnya ta marbutah, maka ta marbutahnya dihilangkan, baru ditambahkan alif tun, alif tin, ya. Seperti nama wanita Zainabu menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Hindun, nama wanita Hindun muannas menjadi Hindatun atau Hindatin. Muslimatun, wanita muslimah, wanita muslimah. Tapi karena di akhir ta marbutah,
tak marbutohnya dihilangkan. Nah, muslimatun tak marbutnya dihilangkan, kemudian ditambahkan alif tun atau alif tin menjadi muslimatun atau muslimatin. Dan yang terakhir dari 3 macam jamak adalah jamak taksir. Jamak taksir yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, dan perubahan jamak taksir dari isim mufrad ini tidak ada kaidahnya, nggak ada rumusnya, sehingga nanti harus menghafal. Dikarenakan perubahan jamak taksir satu dengan yang lain itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Qalamun jamaknya aqlamun, ya, qalamun jamaknya aqlamun. Nggak boleh qalamun dijamakkan ke jamak mudzakkar karena nggak memenuhi kriteria, dijamakkan ke jamak muannas juga nggak boleh karena tidak memenuhi kriteria. Maka kalau nggak bisa jamak mudzakkar, jamak muannas, qalamun dijamakkan ke jamak taksir. Aqlamun, qalamun aqlamun, baitun buyutun, babun abwabun. Ya, itu yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, menyelesaikan isim ditinjau dari bilangannya. Kemudian ikhwah, kita akan membahas latihan di buku Mukhtarat. Latihan di buku Mukhtarat yaitu latihan merubah isim mufrad ke isim musanna, kemudian dirubah ke jamak mudzakkar, jamak muannas atau jamak taksir. Ya. Mungkin kita sampai kata yang 10 aja. Di situ dikasihkan contoh di halaman 14 latihan isim ditinjau jumlahnya, ya. Maktabun atau maktabatun. Maktabatun dikasih contoh maktabatun, disuruh merubah ke isim musanna, kemudian ke jamak. Nanti jamaknya dia bisanya ke jamak yang apa? Apakah jamak mudzakkar, jamak muannas atau jamak taksir? Maktabatun. Apa artinya maktabatun? Maktabatun artinya adalah perpustakaan. Maktabatun artinya perpustakaan. Dirubah ke jamak atau dirubah ke isim musanna gimana? 2 perpustakaan nanti artinya menambahkan alif nun atau ya nun, dirubah ke isim musanna, ya. Menjadi maktabatani. Maktabatani. Ya. Di sini tak marbutohnya dirubah menjadi tak maftuhah, tambahkan alif nun. Nah, tambahkan alif nun. Maktabatani. Di sini satu perpustakaan, sebuah perpustakaan. Maktabatani menjadi 2 perpustakaan. Atau tambahkan ya nun, menggunakan yang ya nun. Maktabataini. Nah, di sini sama dengan yang maktabatani, hanya saja alif dirubah menjadi ya, artinya sama. 2 perpustakaan, di sini juga 2 perpustakaan. Nah, kenapa di sini menambahkan alif, kok di sini menambahkan ya? Itu nanti akan dibahas di pembahasan ilmu nahwu. Di kaidah-kaidah nahwu, kapan nanti isim musanna menggunakan alif nun tambahannya, kapan nanti menggunakan ya nun tambahan di isim musanna. Ya. Kemudian maktabatun
Atau kita isim musana dulu ya, isim musana dulu semua. Karena isim mufrad itu hampir semuanya bisa dirubah ke isim musanna. Ini contohnya. Kemudian kita pindah ke bawahnya. Kita bahas yang isim musanna dulu, merubah isim musanna. Saburatun. Saburatun papan tulis. Sabu rotun papan tulis. Sebuah papan tulis, ikhwah. Nih, di sini diakhiri tak marbutah, ikhwah. Ketika isim mufrad diakhiri tak marbutah, dirubah ke isim musanna, tak marbutahnya diapain? Dirubah ke tak maftuhah. Kemudian tak maftuhah bisa disambung ke alif dan ya. Saburatun, sebuah papan tulis, menjadi gimana? Sabu ro tani. Ini tak yang asalnya tak marbutah dirubah ke tak maftuhah. Sabura tani, dua papan tulis atau sab buro taini. Sabura taini, dua papan tulis. Kata yang kedua, baitun, sebuah rumah. Baitun, sebuah rumah. Dijadikan isim musanna, tinggal menambahkan alif tun atau alif nun atau ya nun. Baitun menjadi baitani. Ini yang menggunakan alif nun, atau menjadi yang tambahan ya nun, bai tai ni. Baitani menjadi baitaini. Alimun, kata yang ketiga, alimun. Apa artinya alimun? Yang mengetahui. Yang mengetahui. Ya, sifat dia yang mengetahui, mudzakkar. Alimun dirubah ke isim musanna menjadi ali. Huruf mim bisa disambung ke huruf alif. Ali mani atau ali maini. Dua orang yang mengetahui. Alimani atau alimaini. Huruf mim bisa disambung ke huruf ya. Berikutnya lagi, qalamun. Qalamun. Apa qalamun artinya, ikhwah? Qalamun artinya adalah pena. Qalamun artinya pena. Dirubah ke isim musanna yang nanti artinya menjadi dua buah pulpen. Dua buah pulpen. Qalamun pulpen ya. Nah, qalamun menjadi apa? Qalamani atau qalamaini. Dua buah pulpen, dua buah pulpen. Ternyata kita 5 kata dulu, ikhwah. Di sini maktabatun, saburatun, papan tulis,
maktabatun perpustakaan, baitun rumah, alimun yang mengetahui, qalamun bolpen. Semuanya isim mufrad ternyata bisa dirubah ke isim musanna. Semuanya bisa dirubah ke isim musanna, menambahkan alif nun atau ya nun. Ya. Coba sekarang 5 kata ini kita akan merubah ke jamak. Apakah nanti ke jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir? Ya. Karena nanti isim mufrad di sini tentunya tidak mungkin bisa dirubah ke jamak ketiga macam jamak. Kalau isim musanna ternyata bisa dirubah semua. Jamak harus memenuhi beberapa kriteria. Untuk jamak mudzakkar ingat ada 2 kriteria. Jamak muannas ada 1 kriteria. Baru nanti kalau tidak bisa ke jamak mudzakkar, nggak bisa dirubah ke jamak muannas, baru dirubah ke jamak taksir. Alhamdulillah. Maktabatun. Maktabatun jamak mudzakkar. Pertama, jamak mudzakkar. Di sini jamak muannas. Dan di sini jama'u taksir. Coba kata pertama ini maktabatun, apakah bisa dirubah ke jamak mudzakkar ikhwah? Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena dia isim mufradnya muannas. Ya, dia bukan nama laki-laki, ya, bukan pula sifat laki-laki yang berakal. 2 ini adalah apa? Kriteria isim mufrad yang boleh dirubah ke jamak mudzakkar. Maka maktabatun di sini nggak boleh dijamak, dirubah ke jamak mudzakkar. Nah, di situ contohnya strip, ya kan? Di sini strip, dikosongi. Kemudian bisa nggak dirubah ke jamak muannas maktabatun ini? Nah, karena jamak muannas ini kriteria isim mufrad yang bisa dirubah ke jamak muannas itu adalah jamak apa? Isim mufradnya harus muannas. Maka maktabatun bisa dirubah ke jamak muannas. Kenapa? Isim mufradnya muannas. Secara qiyas, secara kaidah boleh. Maktabatun menjadi apa? Jamak muannas menambahkan alif tun atau alif tin. Tapi karena di sini di akhir tak marbutah, gimana? Tak marbutahnya dihilangkan, baru ditambahkan alif tun atau alif tin. Maktabatun. Maktabatun beberapa perpustakaan atau boleh maktabatin. Ya, kapan nanti menggunakan domah jamak muannas, kapan nanti menggunakan harokat kasrah jamak muannas itu nanti dibahas di tempatnya, bukan sekarang. Pembahasannya di mana? Ketika nanti sudah memasuki kaidah nahwu. Maktabatun.
atau maktabatin. Kemudian kalau kita melihat, mendengarkan orang Arab atau nanti buka kamus, ternyata maktabatun itu bisa dijamakkan ke jamak taksir. Ada jamak taksirnya maktabatun itu. Apa jamak taksirnya? Taksirnya maktabatun yaitu adalah makatibu. Orang Arab mereka menjamakkan maktabatun perpustakaan dengan jamak taksir yaitu makatibu. Nah, dari sini ikhwah, ternyata nanti yang namanya isim mufrad itu jamaknya itu bisa ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan. Bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar, bisa juga ke di sini ya, kalau di sini dulu bisa dijamakkan ke jamak muannas, ternyata bisa juga dijamakkan ke jamak taksir. Nih maktabatun, makatibu. Tapi nggak boleh dijamakkan ke jamak mudzakkar. Nanti ada juga isim mufrad itu bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar, jamak muannasnya nggak bisa, jamak taksirnya ada juga. Ada juga nanti isim mufrad itu bisanya cuma dirubah ke satu jamak, nggak ada jamak taksirnya, nggak ada jamak muannasnya, adanya hanya jamak mudzakkar. Atau nggak ada jamak mudzakkar, nggak ada jamak taksir, adanya cuman jamak muannas. Tapi kalau oleh alam isim mufrad dirubah ketiga-tiganya bisa nggak? Saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Kita pindah ke kata yang kedua, saburatun, papan tulis. Bisa nggak dirubah ke jamak mudzakkar di sini? Tidak bisa, ya. Karena bukan nama laki-laki, bukan pula sifat papan tulis, bukan sifat benda papan tulis, sehingga dirubah ke jamak mudzakkar tidak terpenuhi kriterianya, nggak boleh kita menjamakkan saburatun dengan apa? Seperti ini seumpama saburatuna. Ini tidak boleh, salah ya, karena isim mufradnya muannas, padahal jamak mudzakkar itu isim mufrad harus mudzakkar, harus sifat mudzakkar. Nah, ini nggak boleh, makanya dikosongin ya. Untuk jamak muannasnya bisa nggak? Ya, karena di sini di akhir ta marbutah isim mufradnya muannas, maka untuk jamak muannas saburatun bisa. Sabu ra gimana? Tak marbutahnya dihilangkan, tambahkan alif tun, saburatun atau saburatin. Untuk jamak taksirnya ada nggak orang Arab menjamakkan saburah dengan jamak taksir? Walau alam setahu saya tidak ada. Saburatun untuk jamak taksirnya setahu saya tidak ada. Ternyata di sini hanya bisa dirubah ke jamak muannas. Ya. Ingat kenapa di sini nggak ada? Yang namanya jamak taksir itu adalah apa? Simai, mengikuti orang Arab. Kalau ada jamak taksirnya ya kita ikutin. Kalau nggak ada ya jangan buat-buat. Seperti saburah, setahu saya nggak ada. Makanya di sini jamak taksirnya nggak ada. Adanya adalah jamak muannas. Kata yang ketiga, baitun. Kalau kita lihat jenisnya, baitun ini mudzakkar atau muannas sih, ikhwah? Jenisnya adalah